Namaku Hasan. Saat ini usiaku sudah 40 tahun. Aku sudah menikah sekitar 13 tahun yang lalu. Tepatnya saat aku berusia 27 tahun. Saat ini aku sudah punya 2 orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Aku lahir dari keluarga yang cukup berada. Orang tuaku keduanya ASN. Mereka juga punya kebun sawit yang cukup luas. Selain itu, kami hanya 2 bersaudara. Adikku yang perempuan sekarang sudah jadi seorang dosen. Dia juga sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak. Jarak usia kami memang cuma beda 3 tahun. Kehidupanku sejak kecil secara ekonomi memang serba berkecukupan. Namun, konsekuensi dari itu semua, aku harus terbiasa hidup dalam aturan orang tuaku. Aku tidak bisa sembarangan bergaul dengan orang-orang. Jam bermainku juga sangat terbatas. Orang tuaku lebih mengutamakan aku untuk belajar, mengikuti berbagai les dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya di sekolah. Karena itu, aku pun tumbuh menjadi remaja yang cukup pendiam, sedikit pemalu dan tidak punya banyak teman. Hari-hariku lebih banyak aku habiskan hanya untuk belajar, sesuai dengan tuntutan orang tuaku. Ketika akhirnya aku menyelesaikan kuliahku dan sudah mendapatkan pekerjaan, orang tuaku pun masih mengekangku. Pergaulanku masih dibatasi. Kesempatanku untuk sekedar nongkrong-nongkrong juga tidak pernah ada. Sepulang kerja, aku harus pulang ke rumah. Sebenarnya, aku tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Karena aku yakin, tujuan orang tuaku pasti baik. Namun sebagai laki-laki yang butuh kebebasan, kadang aku juga sering merasa bosan dengan semua itu. Tapi selama ini aku tidak pernah mampu melawan semua aturan orang tuaku. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, aku memang harus jadi anak yang penurut. Aku harus jadi contoh bagi adikku. Hingga aku berusia 27 tahun, orang tuaku pun mencarikan jodoh untukku. Dan aku, mau tidak mau, harus menerima perjodohan tersebut. Sekali lagi, aku hanya ingin menjadi anak yang berbakti. Itu saja. Namun sekarang, saat usiaku sudah mencapai 40 tahun, saat aku sudah punya 2 anak, saat kedua orang tuaku telah tiada, tiba-tiba hasrat untuk menjadi diriku sendiri muncul ke permukaan. Sebuah hasrat yang selama ini hanya bisa aku pendam. Sebuah hasrat yang tersimpan rapi di dalam lubuk hatiku. Sesuatu yang selama ini tidak pernah aku munculkan ke permukaan. Sebuah rahasia besar dalam hidupku. Sebenarnya aku sudah menyadari hal tersebut sejak aku remaja. Tapi aku selalu berusaha memendamnya. Karena aku tahu itu bukanlah sesuatu yang wajar. Apalagi kehidupanku selama ini yang selalu terkekang. Kini aku memiliki kebebasan untuk mengekspresikan semua itu. Saat remaja, aku pernah jatuh cinta pada seorang cowok, teman kelasku. Aku tak tahu bagaimana rasa itu bisa hadir di hatiku. Namun yang pasti, hampir setiap malam aku selalu menghayalkan cowok teman kelasku tersebut. Aku selalu memikirkannya, hingga aku sadari itu adalah cinta. Tapi aku tak pernah berani untuk mengungkapkannya, hingga semuanya berlalu begitu saja. Dan hal itu terus terjadi dalam perjalanan hidupku. Berkali-kali aku harus jatuh cinta pada seorang laki-laki. Mulai dari teman sekelas, kakak senior, hingga juga pernah aku jatuh cinta pada dosenku saat aku masih kuliah.
Namun semua itu hanya bisa aku pendam. Aku tidak pernah sekalipun berani untuk mengungkapkannya. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang perasaanku tersebut. Sebagai seorang laki-laki, aku selalu berusaha untuk menjalani hidup sebagaimana mestinya seorang laki-laki pada umumnya. Aku bahkan pernah berpacaran beberapa kali dengan perempuan. Meski itu semua aku lakukan hanya untuk sekedar menutupi perasaanku yang sebenarnya. Aku tetap jatuh cinta pada laki-laki, tapi aku justru berpacaran dengan perempuan. Aku selalu memikirkan laki-laki yang aku cintai, tapi aku tetap berusaha menjalin hubungan dengan perempuan. Mungkin terdengar munafik, tapi sebagai anak yang terlahir dari keluarga terhormat, aku diharuskan untuk menjaga kehormatan tersebut. Jika orang-orang tahu bagaimana aku sebenarnya, tentu saja hal itu akan membuat malu keluargaku. Dan sekarang, aku tidak bisa menahan diriku lagi. Aku telah lelah berpura-pura. Aku telah lelah hidup dalam kebohongan. Kini, aku benar-benar ingin menjadi diriku sendiri. Mungkin kehidupanku memang terlihat sempurna bagi orang-orang. Terlahir dari keluarga mapan, hidup dalam kemewahan, punya istri yang cantik dan pengertian, punya anak-anak yang lucu-lucu, punya pekerjaan yang gajinya fantastis. Sungguh sebuah kehidupan yang diimpikan setiap orang. Namun, di balik itu semua, ada resah yang selalu aku pendam selama puluhan tahun. Aku tak pernah benar-benar bahagia dengan semua itu. Satu-satunya hal yang membuatku bahagia hanyalah kehadiran anak-anakku. Tapi semuanya itu rasanya belum cukup. Aku juga ingin merasakan memiliki orang yang aku cintai. Hal yang selama ini tidak pernah bisa aku rasakan. Untuk mengekspresikan perasaanku tersebut, aku pun mulai berselancar di dunia maya. Aku mulai mengunduh sebuah aplikasi yang khusus digunakan oleh kaum gay. Aku pun mulai berkenalan dengan beberapa orang laki-laki gay di aplikasi tersebut. Tentu saja, aku tidak pernah menunjukkan identitasku yang sebenarnya. Aku sengaja memakai akun palsu. Jujur, aku masih merasa takut melakukan hal tersebut. Aku takut orang-orang akan tahu. Tapi, aku juga tidak bisa lagi memendamnya. Aku harus bisa menemukan laki-laki yang aku cintai dan juga mencintaiku. Namun dari sekian banyak laki-laki gay yang chatting denganku, tidak ada satupun yang bisa membuat aku merasa tertarik. Kebanyakan dari mereka lebih mengutamakan fisik, bukan hati. Aku pun menjadi jenuh sendiri dengan semua itu. Aku mulai bosan membalas chat mereka, karena yang mereka bahas hanya soal fisik. Sampai akhirnya suatu saat, aku tak sengaja bertemu seorang pemuda yang memiliki wajah cukup tampan. Pemuda itu sebenarnya hanya seorang juru parkir di sebuah minimarket. Aku melihatnya pertama kali saat aku mampir di minimarket tersebut untuk membeli beberapa keperluanku. Sejak melihat pemuda tampan tersebut, aku jadi semakin sering singgah di minimarket itu. Kadang hanya sekedar membeli minuman dingin, karena tujuanku sebenarnya hanya untuk melihat pemuda tampan si tukang parkir tersebut. Semakin lama, perasaanku semakin merasa tertarik dengan pemuda itu, hingga akhirnya aku pun memberanikan diri untuk mendekatinya. Sudah lama jadi tukang parkir, tanyaku berbahasa basi dalam usahaku untuk bisa berkenalan dengannya. Kebetulan saat itu, si tukang parkir sedang beristirahat karena kendaraan cukup sepi.
Hanya mobilku satu-satunya yang parkir di depan minimarket tersebut. Sudah lumayan lama sih om, sudah hampir 2 tahun, balas pemuda itu. Berapa rata-rata penghasilan yang kamu dapat dalam 1 bulan? Tanyaku cukup formal. Pemuda itu menyebutkan jumlah pendapatan yang ia peroleh rata-rata per bulannya. Sebenarnya aku tidak terlalu menyimaknya, karena bukan itu tujuan utamaku bertanya. Penghasilan segitu cukup untuk biaya hidup? Tanyaku lagi. Ya cukup nggak cukup lah om, daripada jadi pengemis kan? Balas pemuda itu. Emangnya kamu udah nikah? Tanyaku kemudian. Belum sih om, aku kan baru 20 tahun. Balas pemuda itu lagi. 20 tahun? Kamu nggak kuliah? Aku bertanya dengan nada heran. Kalau aku kuliah, aku nggak mungkin jadi tukang parkir om. Balasnya pelan. Iya sih, tapi siapa tahu kamu kuliah sambil kerja. Timpalku ringan. Pengennya sih gitu om, tapi kalau aku nggak kerja, keluargaku mau makan apa? Balas pemuda itu kemudian. Keluarga, maksud kamu? Aku bertanya heran. Iya, ibu dan 2 orang adik-adikku om. Apalagi kedua adik-adikku juga masih sekolah. Mereka masih butuh biaya banyak. Sementara ibuku sudah sering sakit-sakitan. Jadi aku harus kerja keras. Balas pemuda yang memiliki hidung yang cukup mancung tersebut. Ayah kamu? Tanyaku lagi. Ayah sudah meninggal beberapa tahun lalu om. Timpal pemuda itu. Untuk sesaat aku terdiam. Aku cukup terharu mendengar kisah singkat kehidupan pemuda tersebut. Oh ya, nama saya Hasan. Nama kamu siapa? Tanyaku mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku Bram om. Balas pemuda tersebut. Saya boleh minta nomor handphone kamu Bram? Ucapku kemudian. Bram menatapku sesaat. Mungkin ia bingung kenapa aku tiba-tiba meminta nomor handphonenya. Siapa tahu nanti aku ada kerjaan buat kamu. Ucapku beralasan. Oh, Bram membulatkan bibir. Kemudian ia pun menyebutkan nomor handphonenya, yang segera aku catat di HP-ku. Aku pun segera memanggil nomor tersebut. Itu nomor saya, ucapku ketika Bram memperhatikan HP-nya yang berdering. Kamu simpan ya, lanjutku. Beberapa saat kemudian, Bram pun kembali sibuk dengan pekerjaannya. Minimarket itu sudah mulai ramai pengunjung. Aku pun segera pergi dari sana dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya aku sudah tahu nama pemuda tersebut. Setidaknya aku sudah punya nomor handphonenya. Sejak saat itu, aku jadi semakin sering ngobrol dengan Bram. Aku juga jadi sering menghubunginya lewat ponsel. Bram sangat terbuka menerima kehadiranku. Aku dan Bram pun menjadi dekat. Aku bahkan sering mentraktir Bram untuk sekedar makan siang dan juga makan malam bersama. Dan setiap kali parkir di minimarket tersebut, aku sengaja memberi uang lebih pada Bram. Kedekatanku dengan Bram semakin membuat perasaan yang tumbuh di hatiku kian berkembang. Aku bahagia bisa mengenal Bram. Aku bahagia bisa dekat dengannya. Untuk kesekian kalinya, aku merasakan jatuh cinta pada seorang laki-laki. Tapi kali ini, aku tidak akan memendamnya lagi. Aku harus berani untuk mengungkapkannya. Aku harus bisa memiliki Bram, walau dengan cara apapun. Aku tak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkannya. Apapun akan aku lakukan untuk bisa bersama Bram.
Aku dan Bram memang sudah cukup dekat, tapi aku masih bingung bagaimana caranya untuk aku bisa mengungkapkan perasaanku padanya. Aku masih takut jika aku berkata jujur pada Bram tentang perasaanku padanya. Aku takut justru Bram akan menjauhiku. Tapi aku juga tidak mungkin selamanya memendam perasaanku padanya. Hari-hari pun terus berlalu. Hingga sudah hampir 6 bulan aku kenal dan dekat dengan Bram. Aku bahkan sudah sering datang ke rumahnya. Aku juga sudah berkenalan dengan ibu dan adik-adik Bram. Aku juga menawarkan untuk membantu biaya sekolah adik-adik Bram, membantu biaya berobat ibunya yang sering sakit-sakitan. Om Hasan begitu baik padaku dan juga kepada keluargaku. Aku tak tahu bagaimana aku bisa membalas semua itu. Ucap Bram suatu malam, saat kami makan malam berdua lagi. Kamu gak perlu terlalu memikirkan hal tersebut, Bram. Aku senang bisa membantu kamu. Balasku santai. Kenapa Om Hasan begitu baik padaku? Tanya Bram lagi. Karena kamu orang baik, Bram. Kamu mau bertanggung jawab atas ibu dan adik-adikmu. Tidak banyak pemuda yang mau melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan, Bram. Jujur, aku kagum akan semua itu. Balasku kemudian. Tapi apa yang Om Hasan berikan pada saya dan keluarga saya sungguh tidak bisa saya balas, Om. Ucap Bram lagi. Sudah saya katakan, Bram, kamu gak usah pikirkan hal tersebut. Balasku ringan. Dan Bram pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku cukup tahu kalau Bram sudah merasa sangat berhutang budi padaku. Dan itu memang sudah menjadi tujuanku. Seperti yang aku katakan, apapun akan aku lakukan untuk bisa merebut hati Bram. Kini secara otomatis Bram sudah terikat denganku, dan aku akan terus melakukan banyak hal untuknya sampai ia benar-benar tidak bisa lepas lagi dariku. Aku pengen kamu kuliah lagi, Bram. Ucapku suatu hari pada pemuda tampan tersebut. Dan aku yang akan menanggung semua biayanya, lanjutku. Tapi aku harus kerja, Om. Keluargaku membutuhkanku. Balas Bram ringan. Kamu tetap bisa kerja sambil kuliah kok, Bram. Dan mengenai keluarga kamu, aku juga akan bantu untuk biaya hidup kalian sehari-hari. Dan juga untuk biaya sekolah adik-adikmu. Ucapku meyakinkan. Kenapa Om mau melakukan ini semua untukku? Tanya Bram. Karena kamu pantas menerimanya, Bram. Kamu orang baik. Balasku pelan. Tapi apa yang Om lakukan untukku menurutku sudah berlebihan, Om. Om bukan siapa-siapa saya. Kita juga baru kenal beberapa bulan. Aku gak bisa menerimanya, Om. Ucap Bram kemudian. Untuk sesaat aku pun terdiam. Bram benar. Mungkin apa yang aku lakukan untuknya cukup berlebihan. Terutama karena memang kami baru beberapa bulan saling kenal. Tapi aku tulus ingin membantumu, Bram. Ucapku akhirnya. Beri aku satu alasan aja, Om. Kenapa aku harus menerima semua itu? Balas Bram bertanya. Karena kamu orang baik, Bram. Aku salut dengan perjuanganmu. Orang-orang seperti kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kamu berhak untuk mengejar cita-cita kamu, Bram.
Kamu nggak mau selamanya jadi tukang parkir kan? Ucapku berusaha membuat Bram mengerti. Lalu keuntungan apa yang Om dapat dengan melakukan semua itu untukku? Tanya Bram kemudian. Keuntungan? Maksud kamu apa? Aku tidak mencari keuntungan apa-apa dalam hal ini, Bram. Sekali lagi aku tegaskan, aku tulus membantu kamu. Balasku sedikit meninggikan nada suaraku. Tapi Om bukan siapa-siapa saya. Kita juga baru saling kenal. Kenapa Om tiba-tiba jadi begitu baik sama saya? Wajar kan kalau saya merasa ada yang salah dengan semua ini? Ucap Bram. Aku terdiam kembali. Sulit rasanya untuk meyakinkan Bram agar ia bersedia menerima semua bantuanku untuknya dan juga untuk keluarganya. Tapi aku juga nggak mungkin jujur untuk saat ini. Aku takut jika aku jujur, Bram justru akan menjauhiku. Jadi apa alasan Om sebenarnya? Tanya Bram kemudian. Aku nggak tahu lagi bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan kamu kalau aku cuma ingin membantu kamu, Bram. Mungkin di matamu ini aneh, tapi aku tetap menganggap hal ini sesuatu yang wajar. Jadi aku harap kamu mau mempertimbangkan hal ini. Balasku akhirnya. Kali ini Bram terdiam. Aku tak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat ini. Namun aku sangat berharap agar Bram mau menerima semua bantuanku. Maaf Om, aku tidak bisa menerima kebaikan seseorang yang baru aku kenal tanpa ada alasan yang jelas. Bram berucap juga akhirnya, yang membuatku sedikit kecewa. Oke, jika itu sudah menjadi prinsip kamu, Om gak masalah. Tapi kita tetap bisa berteman kan? Ucapku pasrah. Selama Om tidak berniat macam-macam sama saya, bagi saya enggak masalah jika cuma sekedar berteman. Balas Bram. Aku merasa sedikit lega, meski aku harus berjuang lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan Bram. Hari-hari kembali terus berlalu, tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Aku dan Bram masih tetap berteman. Aku masih sering mentraktirnya makan. Aku masih sering berkunjung ke rumahnya. Aku masih diberi kesempatan untuk membantu biaya sekolah adik-adik Bram. Satu-satunya hal yang tak Bram izinkan untuk aku membantunya ialah untuk membiayai ia kuliah. Padahal aku ingin sekali ia kuliah agar ia punya masa depan yang lebih baik. Tapi itu tidaklah terlalu menjadi masalah bagiku. Aku cukup merasa bahagia bisa berteman dekat dengan Bram. Aku merasa bahagia bisa melihat ia tersenyum. Aku merasa bahagia bisa sering-sering berada di dekatnya. Aku masih tetap mencintainya dalam diam. Ibu sakit Om, ucap Bram di ponsel suatu hari. Aku butuh bantuan Om untuk membawa ibu ke rumah sakit. Lanjutnya ringkih. Kamu tunggu di rumah ya Bram, aku akan segera ke sana. Balasku cepat. Aku segera memacu mobilku menuju rumah Bram. Ini merupakan salah satu kesempatanku untuk bisa membuktikan pada Bram kalau aku tulus untuk membantunya. Sesampai di rumah Bram, kami segera membawa ibu Bram ke rumah sakit terdekat. Ibu Bram sudah tak sadarkan diri. Beliau langsung dibawa ke ruang ICU untuk proses pengobatan. Aku dan Bram menunggu di ruang tunggu. Bram terlihat sangat gelisah. Ibumu mengalami gagal ginjal. Beliau harus segera dioperasi. Jelas seorang dokter beberapa jam kemudian. Jika tidak, kami tidak bisa menjamin
beliau akan bertahan lebih lama lagi. Lanjut sang dokter. Sebagai proses awal, kamu harus mengisi beberapa formulir untuk registrasi. Dan juga kamu harus membayar uang mukanya agar kami bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ucap dokter itu lagi. Berapa, Dok? Tanya Bram lirih. Kamu bisa bayar 10 juta dulu untuk uang mukanya. Nanti setelah operasi selesai, kamu bisa melunasinya. Perkiraan biayanya mungkin bisa sampai 30 atau 40 juta. Jelas dokter tersebut. Bram terlihat hanya terpaku. Matanya berkaca. Aku merasa prihatin melihatnya. Aku yakin Bram tidak punya uang sebanyak itu. Dan itu yang membuat ia terlihat sedih. Oke, Dok, lanjutkan saja prosesnya. Kami akan segera melakukan pembayaran. Aku berucap juga akhirnya, tak tega melihat Bram yang kebingungan. Biar bagaimanapun, ia masih cukup muda untuk menghadapi itu semua. Bram menatapku tajam, tapi aku mengangguk meyakinkannya. Aku nggak punya uang sebanyak itu, Om. Bram berujar ketika kami sudah keluar dari ruangan dokter tersebut. Kamu tenang aja, biar Om yang ngurus semuanya. Balasku ringan. Tapi Om, Bram terbata. Kamu nggak usah mempertahankan ego kamu, Bram. Kamu harus pikirkan ibumu. Timpalku memotong. Sekarang, mari kita ke bagian administrasi untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Lanjutku sambil mulai melangkah. Bram tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti langkah kakiku. Kali ini niatku bukan lagi untuk menarik simpati Bram, tapi aku benar-benar ingin membantunya. Aku tahu Bram sangat menyayangi ibunya, dan aku yakin dia akan melakukan apa saja untuk bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Terima kasih, Om, ucap Bram akhirnya ketika semua proses registrasi dan pembayaran uang muka itu selesai kami lakukan. Udah, kamu jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Yang penting saat ini adalah keselamatan ibu kamu. Balasku pelan. Iya, Om. Tapi bagaimana dengan pelunasannya nanti? Aku pasti tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu dekat ini, ucap Bram lemah. Kamu tenang aja, Om yang akan melunasi semuanya, balasku. Bram kemudian hanya bisa terdiam. Aku tahu banyak yang ingin Bram ucapkan, dan aku juga yakin kalau ia merasa berat menerima semua itu. Tapi saat ini Bram benar-benar tidak punya pilihan. Nanti aku akan melunasi semuanya, Om, jika aku punya uang. Hanya itu yang diucapkan Bram akhirnya. Yah, balasku ringan. Hanya sekedar membuat Bram merasa tenang. Karena aku percaya butuh waktu yang lama bagi Bram untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Dan selama itu, Bram akan tetap merasa berhutang budi padaku. Beberapa minggu kemudian, Ibu Bram sudah pulih kembali. Ia bahkan sudah diperbolehkan pulang. Aku pun sudah melunasi semua biaya rumah sakit selama Ibu Bram dirawat. Terima kasih, Om, ucap Bram saat kami makan malam berdua. Berapa kali kamu harus mengucapkan terima kasih sama saya, Bram? Padahal kamu gak perlu melakukannya. Aku turut senang ibumu sudah pulih kembali, balasku. Tapi aku tetap merasa berhutang budi pada Om Hasan. Aku gak tahu bagaimana caranya bisa membayar itu semua, ucap Bram lirih. Aku ingin kamu kuliah, Bram, agar kamu bisa meraih cita-citamu, agar kamu bisa menjadi orang yang sukses. Nanti kalau kamu sudah sukses, kamu bisa melunasi hutangmu sama saya.
Balasku. Tapi itu akan semakin menambah banyak hutangku sama Om Hasan. Dan lagi pula, itu butuh waktu yang sangat lama Om, bertahun-tahun. Apa Om bersedia menunggu selama itu? Ucap Bram. Lalu, apa kamu punya rencana lain? Tanyaku pelan. Bram pun hanya terdiam. Aku yakin dia nggak punya pilihan. Baiklah Om, jika itu yang Om Hasan inginkan, ucap Bram akhirnya. Iya Bram, dan itu semua demi kebaikan kamu juga, demi masa depan kamu yang lebih baik, balasku. Tapi aku ingin tetap bekerja jadi tukang parkir Om. Setidaknya aku tidak harus bergantung sepenuhnya pada Om Hasan, ucap Bram lagi. Terserah kamu Bram. Yang penting kamu tidak perlu lagi menolak bantuanku padamu. Yang penting kamu mau kuliah. Timpalku ringan. Kali ini Bram tersenyum. Jujur, senyum itu sangat manis. Bram memang sangat tampan dan gagah. Aku semakin mencintainya. Apapun akan aku berikan untuknya. Apapun akan aku lakukan untuknya. Selama hal itu bisa membuat ia bahagia. Cinta kadang memang membuat kita setengah gila. Cinta kadang membuat kita kehilangan akal sehat. Padahal jauh dari dasar hatiku harus mengakui kalau untuk bisa mendapatkan Bram bukanlah hal yang mudah. Tapi aku gak peduli. Aku akan korbankan apa saja untuk bisa mendapatkannya. Kenapa akhir-akhir ini Mas jarang di rumah? Protes istriku, Lastri, suatu saat. Aku kan kerja, Las, balasku dengan nada enggan. Dulu Mas juga kerja, tapi selalu punya waktu untuk anak-anak. Kenapa sekarang Mas jadi jarang pulang? Ucap Lastri lagi. Kamu apaan sih, Las? Biasanya kamu juga gak pernah protes. Suaraku sedikit meninggi. Tapi anak-anak juga butuh perhatian kamu, Mas. Mereka sangat merasa kehilangan. Timpal istriku lagi. Sudahlah, Lastri. Kamu gak perlu menjadikan anak-anak sebagai alasan, balasku. Lastri terdiam sesaat. Kenapa Mas tiba-tiba berubah? Ucapnya pelan. Aku bukan berubah. Kamu hanya baru tahu siapa aku sebenarnya, balasku tanpa sadar. Maksud Mas? Tanya istriku heran. Udahlah, kamu gak perlu tahu. Yang penting aku tetap bertanggung jawab sama keluarga ini. Yang penting aku tetap memenuhi nafkah lahir dan batin kamu. Apalagi yang kamu harapkan dari semua ini? Balasku dengan nada tinggi. Apa karena ada perempuan lain? Suara Lastri terbata. Kamu jangan sembarangan ya, Las. Nggak pernah ada perempuan lain di hatiku. Nggak akan pernah ada. Dan kamu harus camkan itu. Balasku tegas. Lastri pun hanya terdiam. Semenjak kami menikah, boleh dibilang kami tidak pernah bertengkar sebelumnya. Rumah tangga kami berjalan baik-baik saja. Karena begitulah yang diinginkan oleh kedua orang tuaku. Tapi sekarang, kedua orang tuaku telah tiada, dan aku sudah lebih berani menjadi diriku sendiri. Kini aku memang lebih jarang pulang. Aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama Bram. Meski hubunganku dengan Bram hanya sebatas teman biasa. Tapi aku yakin, beriring berjalannya waktu, Bram akan bisa aku taklukkan. Dan hanya itu satu-satunya yang penting bagiku saat ini. Bram adalah segalanya bagiku saat ini. Mungkin hatiku telah dibutakan oleh cintaku kepada Bram. Tapi aku tak peduli. Sebelum aku bisa mendapatkan Bram, aku tak akan pernah berhenti untuk mengejarnya.
Hari-hari pun terus berlalu. Bram pun kian dekat denganku. Apalagi semenjak ia mulai kuliah. Aku selalu punya alasan untuk bisa bertemu dengannya. Meskipun Bram memilih untuk tetap bekerja sebagai tukang parkir. Tapi setidaknya saat ini Bram sudah bersedia menerima semua bantuanku padanya. Pelan-pelan aku pun mulai terbuka pada Bram tentang perasaanku padanya. Mulai dari aku semakin sering memujinya, memberi ia perhatian-perhatian kecil, hingga mengajak ia pergi berliburan berdua saat akhir pekan. Bram pun sudah bisa menerima kehadiranku dalam hidupnya, dan aku merasa bahagia dengan semua itu. Keinginanku untuk bisa memiliki Bram pun semakin besar. Aku tak bisa menahannya lagi. Hingga pada suatu malam, aku pun nekat mengajak Bram untuk bertemu di sebuah hotel. Kenapa Om Hasan tiba-tiba mengajak aku bertemu di hotel seperti ini? Biasanya kita ngobrol kan kalau nggak di kafe, ya di tempat kerjaku, tanya Bram. Setelah akhirnya kami sudah berada di dalam kamar hotel. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan sama kamu, Bram. Balasku pelan. Hal penting apa, Om? Dan kenapa harus di hotel? Tanya Bram kemudian. Tapi Om harap kamu jangan marah sama Om jika Om mengatakan ini semua sama kamu. Ucapku membalas. Emangnya apa yang ingin Om katakan? Bram bertanya lagi. Sebenarnya Om suka sama kamu, Bram. Om jatuh cinta sama kamu. Om ingin bisa memiliki kamu, bukan hanya sekedar teman biasa. Apa kamu bersedia menjalin hubungan yang lebih dengan Om? Ucapku dengan suara cukup bergetar. Emangnya Om suka cowok? Om ini gay? Bram bertanya dengan kening berkerut. Iya, Bram, dan Om sangat mencintai kamu. Balasku yakin. Kali ini Bram terdiam. Aku tahu, Bram pasti kaget mendengar pengakuanku barusan. Ia pasti tidak menyangkanya sama sekali. Tapi bukannya Om sudah punya istri dan anak? Kenapa Om masih menginginkan laki-laki? Bram tiba-tiba bertanya kembali. Antara aku sudah menikah dan sudah punya anak, dengan aku menginginkan kamu, itu dua hal yang berbeda, Bram. Balasku. Iya, tapi kenapa bisa seperti itu? Bram bertanya lagi. Ya, karena memang seperti itulah keadaannya. Aku menikah karena aku memang harus menjalankan kodratku sebagai seorang laki-laki. Meskipun aku sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut sepenuhnya. Dan aku mencintai kamu, itu karena aku memang menginginkan hal tersebut. Meski aku tahu itu salah. Jelasku. Tapi aku tidak punya perasaan apa-apa sama Om Hasan. Selama ini, aku sudah menganggap Om Hasan seperti ayahku sendiri. Meskipun Om Hasan selama ini sudah sangat baik padaku. Namun, bukan berarti itu bisa membuat aku jatuh cinta sama Om Hasan. Ucap Bram kemudian. Jujur, aku cukup merasa kecewa mendengar ucapan Bram barusan. Tadinya, aku berharap, dengan semua kebaikan serta perhatianku selama ini pada Bram, setidaknya hal itu bisa sedikit membuka pintu hati Bram untuk kehadiranku. Namun, jika hal itu bisa membuat Om Hasan merasa bahagia, aku akan mencobanya, Om. Anggaplah hal itu sebagai bentuk balas budiku sama Om Hasan. Ucap Bram tiba-tiba setelah ia terlihat berpikir sejenak. Kamu serius ingin mencobanya, Bram?
Tanyaku sekedar ingin meyakinkan diriku sendiri. Emangnya aku punya pilihan lain, Om? Balas Bram lemah. Om Hasan sudah sangat baik padaku selama ini. Aku juga punya hutang yang sangat banyak sama Om Hasan. Satu-satunya cara agar aku bisa membalas semua itu hanyalah dengan cara membuat Om Hasan merasa bahagia. Lanjut Bram masih terdengar lemah. Dan satu-satunya hal yang bisa membuat aku bahagia saat ini ialah menghabiskan waktu bersama kamu, Bram. Satu-satunya hal yang membuat aku bahagia hanyalah dengan aku bisa memiliki kamu seutuhnya. Balasku lirih. Aku tak peduli apapun alasan kamu menerimaku, Bram. Yang penting aku bisa memiliki kamu selamanya. Lanjutku lagi. Lalu bagaimana dengan istri dan anak-anak Om? Tanya Bram. Aku tidak akan meninggalkan mereka, Bram. Tapi jika kamu ingin aku meninggalkan mereka untuk bisa bersama kamu, aku akan melakukannya. Balasku. Om tak perlu melakukan hal itu. Itu sangat tidak sebanding, Om. Ucap Bram kemudian. Jadi, apa kamu bersedia menjadi pacar Om? Tanyaku, sekedar memastikan keputusan Bram yang sebenarnya. Seperti yang aku katakan, Om, aku nggak punya pilihan lain, balas Bram. Jadi mulai malam ini kita sudah pacaran? Tanyaku lagi. Iya, jika itu yang Om Hasan inginkan, ucap Bram membalas. Aku merasa sangat bahagia mendengarnya, Bram. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan ini. Aku jamin kamu tidak akan pernah menyesalinya. Ucapku akhirnya. Perlahan aku pun mulai mendekati Bram. Aku ingin melakukan hal yang selama ini hanya ada dalam khayalku. Om mau ngapain? Tanya Bram canggung ketika aku berusaha menyentuhnya. Aku sangat mencintai kamu, Bram. Dan izinkan aku memilikimu malam ini, ucapku lirih. Tapi aku masih merasa geli, Om. Aku belum siap untuk hal itu. Aku harap Om mau memberi aku waktu, setidaknya sampai aku benar-benar yakin kalau aku juga menginginkannya. Semoga Om mau mengerti. Bram berucap sambil terus berusaha menghindariku. Baiklah Bram, aku akan memberi kamu waktu sampai kamu benar-benar siap, ucapku akhirnya. Aku juga tidak mungkin memaksa Bram. Aku ingin Bram melakukannya atas keinginannya sendiri, bukan karena terpaksa. Dan untuk itu, aku memang harus lebih sabar. Tapi setidaknya, sekarang Bram sudah tahu tentang perasaanku padanya. Setidaknya, Bram masih mau memberikan aku kesempatan. Dan ia juga sudah bersedia menjadi pacarku. Pacar lelaki pertamaku. Sejak saat itu, aku dan Bram pun resmi menjalin hubungan asmara. Meski aku tahu Bram menerimaku tidak dengan sepenuh hati. Meski Bram masih tetap menjaga jarak dariku. Namun Bram tidak pernah menolak setiap kali aku mengajaknya bertemu di hotel. Pertemuan-pertemuan kami itu sungguh membuat aku merasa bahagia. Walau Bram masih belum mau melakukannya denganku. Ia masih merasa takut untuk memulainya. Namun aku tidak pernah menyerah. Berbagai cara telah aku lakukan untuk bisa membuat Bram mau melakukannya. Hingga setelah hampir 2 bulan hubungan asmara kami terjalin, Bram pun akhirnya menyerah. Dia sudah bersedia melakukannya denganku, dan aku merasa sangat bahagia. Apa benar Om belum pernah melakukannya dengan laki-laki lain? Tanya Bram. Iya Bram,
Selama ini aku selalu berusaha memendam hal tersebut. Aku tidak pernah berani. Namun semenjak aku mengenal kamu, aku tidak bisa lagi menahannya, balasku. Jadi aku ini yang pertama buat Om Hasan, tanya Bram lagi. Iya Bram, kamu yang pertama bagiku dan juga yang terakhir, balasku terdengar yakin. Om Hasan juga yang pertama bagiku dan semoga juga yang terakhir, ucap Bram pelan. Jadi gimana menurut kamu? Tanyaku. Gimana apanya? Bram malah balik bertanya. Ya gimana rasanya? Balasku bertanya lagi. Gimana ya? Asik sih. Cukup menantang dan sangat menarik. Tapi aku kan gak punya perbandingan Om. Ini adalah yang pertama bagiku, baik dengan perempuan apalagi dengan laki-laki, ucap Bram lugas. Jadi selama ini kamu gak pernah pacaran? Tanyaku sekedar ingin tahu. Pacaran sama perempuan maksudnya? Tanya Bram membalas. Aku mengangguk ringan. Pernah sih, tapi kan cuma sekedar pacaran biasa, cuma sekedar cinta monyet, belum berani ngapa-ngapain, paling ya cuma sekedar pegangan tangan, itu pun sudah cukup membuat bahagia, jelas Bram kemudian. Malam ini kamu bahagia nggak setelah melakukan hal tadi? Tanyaku selanjutnya. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya aku rasakan saat ini Om. Aku masih bingung. Tapi yang pasti, aku sangat menikmatinya. Balas Bram ringan. Jadi, untuk selanjutnya, kamu masih mau kan? Tanyaku lagi. Ya, terserah Om Hasan sih. Aku ngikut aja Om. Balas Bram terdengar ragu. Aku sih pasti mau Bram. Aku sungguh sangat terkesan. Apalagi hal itu baru pertama kali aku rasakan. Ucapku lugas. Tapi Om Hasan kan udah nikah. Balas Bram. Itu hal yang berbeda Bram. Posisiku juga beda kan. Dan rasanya juga beda. Ucapku santai. Dan Om lebih suka yang mana? Tanya Bram. Aku lebih suka yang ini bersama kamu. Rasanya aku lebih bisa menjadi diriku sendiri. Rasanya jauh lebih indah. Balasku apa adanya. Sejak saat itu, aku dan Bram pun semakin sering melakukannya. Dan lama-kelamaan, kami pun sudah mulai terbiasa dengan semua itu. Bram juga sudah mulai bisa membuka hatinya untukku. Semakin lama, aku semakin menyadari Om, kalau aku juga sayang sama Om Hasan. Aku juga mulai jatuh cinta sama Om Hasan. Ucap Bram penuh perasaan. Saat suatu malam kami bertemu lagi untuk kesekian kalinya. Aku bahagia mendengarkannya Bram. Jadi kamu gak merasa terpaksa lagi kan melakukannya? Aku membalas dengan sedikit bertanya. Aku justru sangat menginginkannya sekarang Om. Om benar-benar luar biasa. Aku selalu merindukan hal tersebut. Balas Bram terdengar yakin. Aku tidak akan pernah melepaskan Om Hasan. Aku sangat mencintai Om Hasan. Ucap Bram melanjutkan. Aku juga sangat mencintai kamu Bram. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Balasku penuh perasaan. Dan begitulah kisah cintaku bersama Bram terjalin. Sebuah kisah cinta yang sangat indah bagiku. Meski aku harus mengorbankan banyak hal untuk bisa mendapatkan Bram seutuhnya. Namun, semua pengorbanan itu sangat setimpal dengan apa yang aku rasakan.
Kini hari-hariku jadi semakin indah dan penuh warna. Bram mampu menghiasi hatiku dengan cinta yang sempurna. Kini pemuda tampan si tukang parkir itu telah menjadi milikku seutuhnya. Bukan hanya raganya, tetapi juga hatinya. Semoga cinta kami akan bertahan selamanya. Ya, semoga saja. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah menarik lainnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.